Nah, di sini kita akan membahas soal SIMA UI Subtes Matematika Dasar tahun 2015. Soalnya sebagai berikut. Perkalian akar-akar real dari persamaan 1 per X kuadrat min 10X min 29 ditambah 1 per X kuadrat min 10X min 45 min 2 per X kuadrat min 10X min 69 sama dengan 0 adalah. Nah, kita selesaikan dulu persamaan yang ini agar lebih sederhana. Nah, di sini dimisalkan X kuadrat min 10X min 29 sebagai A. Kita tulis dulu di sini. Misalnya, A sama dengan X kuadrat min 10X min 29. Nah, kita selesaikan. 1 per A. Nah, yang pecahan yang ini kita bisa tuliskan, ini kan akan sama dengan X kuadrat min 10X min 29. Nah, di sini X kuadrat min 10X min 45, maka 29 kurangnya ke 5, yaitu 24. Maaf, 16 ya. Kok 24? Nah, maka kita tuliskan A min 16. Jadi 1 per A min 16. Min, kalau yang ini kurangnya ke 29, 30. Kurangnya 40 ya, bukan 30. Astagfirullah. Nah, kita selesaikan dulu yang ini. Maka, jika penyebutnya seperti ini, kita bagi dengan A, habis A-nya, lalu dikalikan 1, maka hasilnya A min 16 kali A min 40 tambah A min 16 nya habis menjadi A dikali A min 40. Wah, tidak cukup panjang nih. Nah, di sini kali 2 penyebutnya A min 40, maka A min 40 nya habis menjadi 2 kali A min 16 A 2A A min 16. Nah, kita sama dengan 0. Kita selesaikan yang ini. A kuadrat min 56A plus 640 plus A kuadrat min 40A min 2A kuadrat plus 32A sama dengan 0. Nah, ini semuanya kita operasikan. A kuadrat ditambah A kuadrat, 2A kuadrat dikurangi 2A kuadrat, habis. Kita coret. Nah, selanjutnya ada min 56A min 40A menjadi min 96A ditambah 32A. 96 ditambah min 96 ditambah 32 hasilnya min 64A. Lalu 640. Tetap ya. Nah, maka jika kita pindah ruaskan, min 64A sama dengan min 640, maka A-nya sama dengan 10. Selanjutnya, di sini kan X kuadrat min 10X min 29 sama dengan 10. Nah, maka diubah ke bentuk persamaan yang sama dengan 0. Pindahkan semua ke ruas kiri, maka ruas kanannya sama dengan 0. Min 39 sama dengan 0. Nah, maka perkalian akar-akarnya X1 dikali X2, rumusnya C per A ya. C-nya min 39, A-nya 1. Di sini min 39. Nah, sudah selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sudah nomor 8 ya guys. Dari 13 soal kita sudah mengerjakan 8 soal. Di sini ada soal SIMA UI Subtes Matematika Dasar tahun 2015. Soalnya, misalkan salah satu akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 10X plus A sama dengan 0 mempunyai tanda yang berlawanan dengan salah satu akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 10X min A sama dengan 0, di mana A adalah sebuah bilangan real, maka jumlah kuadrat dari akar-akar persamaan X kuadrat plus 2AX min 5 sama dengan 0 adalah. Nah, kita uraikan dulu untuk persamaan kuadrat yang pertama di sini. Kita tulis ulang persamaan kuadrat yang pertama, X kuadrat min 10X plus A sama dengan 0. Nah, ini akar-akarnya
akarnya kita misalkan M dan N. Nah, selanjutnya M plus N, rumusnya min B per A ya. Jangan lupa selalu ingat rumus ini karena ini penting. Jadi 10. Ini bahaya, Bil. Kamu pakai ini. Kesinian jadinya. MN-nya C per A. Nah, C-nya A, A-nya 1, maka A. Nah, ini jadikan persamaan 1. Selanjutnya, persamaan kuadrat yang kedua kita kerjakan sama dengan yang di atas. Caranya, prosesnya. X kuadrat plus 10x min A sama dengan 0. Ini akarnya P dan min N. Nah, kenapa kok min N? Karena salah satu dari persamaan kuadrat yang pertama mempunyai akar-akarnya mempunyai tanda yang berlawanan dengan salah satu akar dari persamaan kuadrat yang kedua. Maka kita misalkan yang di sini N, yang di sini min N. Nah, maka di sini jumlah akar-akarnya itu P plus min N sama dengan min 10. P dikali min N C per A min A. Nah, ini kita kerjakan yang tadi lagi ya guys. Di sini diubah menjadi M jika dibebaskan, maka M-nya kita dapatkan A per N. Yang di sini juga P-nya sama dengan min A per N. Min A per min N, kita tulis A per N ya. Min dibagi min, hasilnya positif. A per N. Nah, ini persamaan 2, ini persamaan 3, ini persamaan 4. Nah, selanjutnya kita eliminasikan agar ketemu gitu ya. Kita eliminasikan persamaan 1 dan persamaan 2 karena sama-sama memiliki suku N. Gitu. Persamaan 1 yaitu M plus N sama dengan 10, dan persamaan kedua P plus min N sama dengan min 10. Karena tandanya berbeda, maka di sini pengurangannya pengoperasiannya penjumlahan ya. Astagfirullah. Nah, di sini N ditambah min N habis, maka yang di sini 0 M plus P. Ya Allah, M plus P kok M plus P. Nah, M tadi kita sudah dapatkan yaitu A per N dan P-nya A per N juga. Maka kita tuliskan di sini A per N, P-nya juga A per N sama dengan 0. Maka jadi 2A per N karena sudah sama penyebutnya ya. Nah, jadinya jika kita kalikan silang kan habis ya. 2A sama dengan 0 gitu. Nah, 0 per 2 juga 0. Nah, maka kita bisa tuliskan A-nya sama dengan 0. Nah, lalu di sini yang diminta soalnya adalah jumlah kuadrat dari akar-akar persamaan X kuadrat plus 2AX min 5. Kita kerjakan sebelah sini. Jumlah kuadrat dari akar-akarnya maka X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Ini dapat kita dapatkan dari X1 plus X2 dikuadratkan lalu dikurangi 2 X1 X2. Nah, ini seperti biar tidak rancu gitu terus. Nah, lalu seperti ini X1 plus X2 kuadrat. Itu rumusnya bisa kita tuliskan min B per A kuadrat min 2 C per A. Nah, maka di sini min B-nya kita kan tadi persamaan kuadratnya kita tuliskan di sini ya. X kuadrat plus 2AX min 5 sama dengan 0. B-nya di sini 2A min 2A per A-nya 1 kuadrat min 2 C-nya min 5 per 1. Nah, maka yang di sini hasilnya 4A kuadrat plus 10 min kali min plus. Nah, kita masukkan saja nilai A-nya yaitu 0. Maka jumlah kuadrat dari akar-akar persamaan kuadrat sini, akar persamaan kuadrat yang ini hasilnya yaitu 10. Nah, kita next ke soal selanjutnya.
Di sini ada soal utul UGM subtes matematika dasar tahun 2015. Jika persamaan kuadrat 3x kuadrat plus x min 3 sama dengan 0 mempunyai akar-akar a dan alfa dan beta, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 plus 1 per alfa plus 1 dan 2 plus 1 ditambah 2 plus 1 per beta plus 1 adalah, nah kita selesaikan dengan teliti ya, karena ini lumayan rumit. Nah di sini persamaan yang diketahui bersama lamanya itu ini 3x kuadrat plus x min 3 sama dengan 0 ini mempunyai akar-akar alfa dan beta. Nah, untuk menyusun akar-akar persamaan kuadrat baru kita harus mengetahui jumlah dan perkalian dari kuadrat yang sudah diketahui dulu, yaitu alfa plus beta di sini yaitu min b per a jadi min 1 per 3, di sini hanya 3, b-nya 1 dan c-nya min 3 ya. Lalu perkalian dari akarnya alfa dikali beta c per a min 3 per 3 jadinya min 1. Nah, menyusun persamaan kuadrat baru dengan rumus x kuadrat min x1 plus x2 dikali x ditambah x1 x2 sama dengan 0. Nah, gitu ya rumusnya. Lalu di sini kita memiliki x1-nya yaitu 2 plus 1 per alfa plus 1. Lalu x2-nya 2 plus 1 per beta plus 1. Nah, terlalu kecil. Nah, kita jumlahkan dulu akar-akarnya ini. Enaknya gini ya, langsung dimasukkan saja ke sini. Jadi x kuadrat min, terlalu kecil tapi kita tulis di sini saja. X kuadrat min 2 plus 1 per alfa plus 1 ditambah 2 plus 1 per beta plus 1 ditambah x, jangan lupa ditambah 2 plus 1 per plus 1 lalu dikalikan 2 plus 1 per beta plus 1 kurung. Nah, sama dengan sini langsung ditambahkan saja 2 plus 2 ya, jangan lupa ini hasilnya jika disamakan penyebutnya ini akan menjadi a plus 1 alfa plus 1 dan ya Allah, alfa plus 1 beta plus 1. Nah, sini jadi alfa plus beta plus 2. Kenapa demikian? Karena di atas bilangnya juga akan menjadi alfa plus 1 ditambah beta plus 1. Maka dapat kita tuliskan 1 per 1-nya itu langsung ditambahkan gitu. Jadi 2. X. Ini kurang bagus dan B juga kurang bagus. Nah, ditambah sini 2 dikali 2 4 ya. 4 lalu ditambah 2 dikali 1 per beta plus 1. Maka hasilnya 2 per beta plus 1. Tambah sama juga yang ini 2 per alfa plus 1 ditambah 1 per alfa plus 1 dikali 1 per beta plus 1, hasilnya yaitu alfa plus 1. Tuh, maka yang di atas itu bilangnya tetap 1 ya. Nah, sebagai berikut. Sama dengan x kuadrat min kita ketikkan yang sini dulu agar menghemat tempat ini ya. Nah, ini jika disamakan penyebutnya yang pertambahan ini
Maka dapat kita jadikan seperti ini ya. Alfa plus 1 dikali beta plus 1. Nah, maka pembilangnya menjadi 2 alfa plus beta ditambah 4. Langsung kita selesaikan dengan substitusikan alfa plus beta, lalu juga alfa dikali beta ya. Agar sebelum itu kita selesaikan dulu agar lebih mudah. Ini ya, ini belum diselesaikan. Alfa plus 1 dikali beta plus 1 itu hasilnya alfa beta plus alfa plus beta plus 1. Nah, seperti itu. Oh, jangan lupa sama dengan 0 karena persamaan itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan nilai alfa plus beta dan alfa kali betanya di sini ya, guys. X kuadrat min 4 plus alfa plus beta. Tadi di sini alfa plus betanya min 1/3 dan alfa kali betanya min 1. Ingat-ingat. Min 1/3 plus 2 per, oh ya Allah, ini belum diselesaikan ya. Sebentar ulangi. Di sini juga kita selesaikan dulu. Ini dan ini. Nah, jadi alfa beta plus alfa plus beta plus 1. Alfa beta plus alfa plus beta plus 1. Ini kok mirip kali ya. Plus 1. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan x kuadrat min 4 plus Woi, masanya, caranya. alfa plus beta min 1/3 plus 2 per alfa dikali beta min 1 plus alfa per beta min Putih, nggak bau. 1. Nah, sini 4 plus 2 alfa plus beta, di sini min 1/3 dikali 4 per min 1 plus min 1/3 plus 1 plus 1 per min 1. Nah, kita hitung ya, guys. Nggak bilang itu ya? Apa sih? Iya tahu. Sini hasilnya 4 plus 4 plus ini hasilnya min 5/3 min. Ini hasilnya min 1 dan ini habisnya jadi min 1/3 x plus 4 plus ini jadinya min 2/3. Oh, ini tambah ya. Min 2/3 ditambah 4 jadinya min 10 ya. 10 karena lebih besar 4. 10/3 1/3. Belum kurung, belum selesai. Ini masih ditambah lagi dengan 1/1/3 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya menjadi x2/3 jika dikalikan silang ini 3 dan 3 nya habis, maka hasilnya 4 plus 5 ya, karena min kali min positif 9. Min 4 min 5 ya, min 1 berarti kan jadi min 5/3 dikali min 1/1 nya habis kan, min 5 dikali min, oh jadi ya kan min 5 min 3 itu kan, jadi min 1x plus min 9 kan habis kan 10. Guys, maaf ini ada keterwakilan ini tidak ditulis. Maka itu hasilnya 4 min 10 min 3 sama dengan 0.
Di sini hasilnya akhirnya 4 plus x kuadrat plus x min 9 sama dengan 0. Nah, begitulah hasil dari akar-akar 2 plus 1 per alfa plus 1 dan 2 plus 1 per beta plus 1. Soal selanjutnya yaitu soal utul UGM subtes matematika dasar tahun 2015. Diberikan dua persamaan. Persamaan kuadrat pertama yaitu x kuadrat plus ax plus 1 sama dengan 0. Dan persamaan kuadrat kedua yaitu x kuadrat plus x plus a sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 1. Agar dua persamaan tersebut mempunyai akar berserikat, maka nilai a adalah akar berserikat ketika ada akar yang sama pada kedua persamaan. Ada akar yang sama, bukan berarti akarnya sama ya. Nah, berarti kita dapat menuliskan persamaan kuadrat 1 sama dengan persamaan kuadrat 2 karena akar-akarnya sama. X kuadrat plus ax, kita tuliskan persamaan kuadrat pertama. Kita pindah ruaskan ke kanan semua, jadi x-nya habis. X kuadrat dikurangi x kuadrat habis ya. X min ax plus a min 1. Nah, jadi di sini x 1 min a plus a min 1. Nah, lalu kita pindah ruaskan jadi 1 min a per 1 min a. Di sini di ruas kanan tersisa x, ya kan? A min 1 jika dipindah, maka A yang jadi min dan min 1 jadi positif. Lalu perkalian jika dipindah ruas, maka menjadi pembagian. Nah, di sini 1 min A dibagi 1 min A hasilnya 1, maka X sama dengan 1. Diperoleh X sama dengan 1, maka X sama dengan 1 ini disubstitusikan ke salah satu persamaan. Kita pilih persamaan yang kedua karena lebih simpel ya kelihatannya, yaitu X kuadrat plus X plus A sama dengan 0. Nah, kita tulis seperti ini. Nah, jadi 1 kuadrat plus 1 plus A sama dengan 0. Maka di sini diperoleh 2 plus A sama dengan 0. A-nya sama dengan min 2. Nah, jadi nilai A yang memenuhi agar kedua persamaan memiliki akar berserikat adalah A sama dengan min 2. Nah, kita sudah menyelesaikan soal ini. Di sini ada soal utul UGM juga ya. Subtes Matematika IPA tahun 2015. Jika X1 dan X2 memenuhi nilai mutlak dari 3X min 4 sama dengan X plus 5, maka nilai X1 plus X2 adalah... Nah, kita buat catatan dulu, yaitu rumus nilai mutlak. Ini kurang terang ya. Sini aja yang merah. X kuadrat, X ya Allah. X min A mutlak maka ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama X min A sama dengan B, atau yang kedua X min A sama dengan min B. Nah, maka di sini kita ketahui bahwa mutlak P sama dengan P atau min P. P ketika P-nya lebih dari sama dengan 0. Jika min P, maka P kurang dari 0. Nah, maka di sini kita kerjakan yang pertama ketika 3X min 4 sama dengan X plus 5, maka menjadi 2X sama dengan 9. X-nya sama dengan 9 per 2. Lalu yang kedua, kita punya di sini 3X min 4 sama dengan min X plus 5. Nah, min X min 5 akan menjadi 4X sama dengan min 1. Min 1 ya, karena min 5 ditambah 4 jadi X. Jadi min 1. Ini pindah ruas menjadi min 1 per 4. Nah, ini menjadi X1-nya dan ini menjadi X2-nya. Lalu di sini X1 plus X2. Kita masukkan X1-nya 9 per 2 ditambah
minus 1/4 X2 nya ya. Kita samakan penyebutnya menjadi 4, maka dihasilkan 17/4. Nah, seperti itu. Jika kita menyelesaikannya dengan cara nilai mutlak ya, ini kan X1 nya ketika mutlak positif, P nya lebih dari sama dengan 0, dan ini ketika hasil dari nilai mutlaknya adalah negatif, yaitu ketika P kurang dari 0. Sudah memenuhi ya, kita geser ke soal berikutnya. Nah, tinggal satu soal lagi yang perlu kita kerjakan. Sini ada soal utul UGM subtes matematika dasar tahun 2010. Jika kita lihat soalnya cukup menarik ya. Di sini jika akar-akar persamaan x kuadrat plus ax per bx min 2 sama dengan m plus 2 per m min 2 berlawanan dan a tidak sama dengan b, maka nilai m adalah, nah, kita tuliskan penyelesaiannya, x kuadrat plus ax per bx min x min 2 sama dengan m plus 2 per m min 2. Nah, kita kalikan silang, jadi m min 2 x kuadrat plus ax sama dengan m plus 2 bx min 2. Nah, sudah, maka kita kalikan silang. Kerjakan. Maksudnya ini ke sini kali pelangi ya. Sini ada m min 2 x kuadrat plus a m min 2x sama dengan b m plus 2x ditambah dikurangi 2 dikali m plus 2. Nah, sudah, maka kita pindahkan ke ruas kiri semua, jadi m min 2x kuadrat plus a dikali m min 2 dikali x minus b m plus 2 dikali x plus 2 m plus 2 sama dengan 0. Nah, ketika di sini di soal diketahui bahwa akar-akar persamaannya berlawanan. Nah, ketika akar persamaan kuadrat berlawanan, ketika koefisien x bernilai 0, b sama dengan 0. B itu apa? B adalah koefisien dari x ya. Maka yang sini nih, yang sini nih yang x nih, itu berapa sih nilainya? Kita sebarkan dulu ya. Jadi a m min 2 dikali x dikurangi b m plus 2 dikali x sama dengan 0. Nah, di sini jika dikalikan jadi sini x-nya kita hilangkan ya, sudah kita tidak menggunakan x lagi karena koefisiennya 0, maka x-nya hilang. Jadi am min 2a min bm min 2 sama dengan 0. Nah, sini 2b. Maka di sini kita ketahui ada m a min 2 dan ada juga 2 a plus b. Nah, ini jika pindah ruas maka m nya akan menjadi ini gak usah kurung lagi ya guys. Aduh. Sudah, kita next ke soal berikutnya. Aku belum jelaskan. Maka nilai m yang memenuhi persamaan kuadrat yang memiliki akar berlawanan dengan a tidak sama dengan b adalah 2a plus 2b per a min 2 ya. Nah, di sini sudah nomor terakhir ya. Di sini ada soal utul UGM subtes matematika dasar tahun 2010. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat min bx plus 1 sama dengan 0 adalah p dan 2p. Dengan p bilangan bulat jika 1, a, dan b merupakan 3 suku berurutan suatu barisan aritmatika, maka p adalah, nah, kita uraikan dulu jadi persamaan kuadrat di atas. Ini kenapa bergeser? Ini a nya sama dengan a,
B-nya sama dengan min B, dan C-nya sama dengan 1. Kita uraikan ABC-nya ya. Nah, dan ini X1, ini X2-nya. Nah, di sini kita mengetahui ABC-nya ini 1, A dan B itu 3 suku barisan aritmatika yang berurutan. Tuh. Maka, karena berurutan, kita anggap 1 ini sebagai U1-nya, dan A sebagai U2, dan B-nya sebagai U3-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah dari akar-akarnya. Di sini X1 plus X2 yang rumusnya min B per A, kita tuliskan di sini. X1-nya berapa? Kita masukkan, X1-nya itu P ditambah X2-nya 2P. Min B adalah min B, maka min B itu berarti jadi B per A, hanya ya A. Nah, 3P sama dengan B per A. Selanjutnya kita cari juga perkalian dari akar-akarnya, yaitu X1 dikali X2 yang rumusnya C per A. X1 dikali X2, P dikali 2P sama dengan 1 per A. Di sini 2P kuadrat sama dengan 1 per A. Selanjutnya, karena ini diketahui barisan aritmatika, maka dapat kita tuliskan, buatkan persamaan rasio ya, karena rasio itu bakal sama gitu. Rasio dari barisan aritmatika itu U3 dikurangi U2 sama dengan U2 dikurangi U1. Tuh. Ini yang dikatakan sama gitu. Nah, selanjutnya U3-nya yaitu B, U2-nya yaitu A sama dengan A min maksudnya 1. Nah, kita pindah luaskan A ini ke kanan semua. Jadi A plus A menjadi 2A, lalu yang di kiri B plus 1. Nah, kita sama-sama dibagi dengan A. Maka hasilnya B per A ditambah 1 per A sama dengan 2. Hanya yang sini hilang. Nah, B per A itu sama dengan 3P, dan 1 per A yaitu 2P kuadrat. Nah, kita telah memperoleh persamaan ya. Di sini 3P plus 2P kuadrat plus sama dengan 2. Nah, di sini kita bikin persamaan. Jadi 2P kuadrat plus 3P min 2 sama dengan 0. Nah, di sini sama-sama dibagi 2. Sama-sama dibagi 2, jadi P kuadrat plus 3 per 2P min 1 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan ya, menjadi P berapa nih? Yang jika dikalikan jadi 1 dan ditambah jadi 3 per 2, yaitu 2 dan min setengah. Ya kan, 2 dikali min setengah bakal menjadi min 1, dan 2 ditambah min setengah jadi min 3 per 2. Plus 3 per 2 ya. Nah, maka P-nya di sini jadi min 2 atau P sama dengan setengah. Nah, P sama dengan setengah tidak memenuhi. Jadi nilai P-nya adalah min 2. Nah, selesai.